Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wisnu Bagus Prayoga dengan NIM 811422058. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang penerapan konsep e-tilang dengan sistem e-tele untuk menekan pelanggaran lalu lintas. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian tilang elektronik atau e-tilang. E-tilang merupakan sistem tilang dengan penerapan kamera pemantau berteknologi canggih untuk mengontrol pengendara lalu lintas di sebelah ruas jalan. ETL merupakan singkatan dari Electronic Traffic Law Enforcement dan ada juga yang menyebutnya sebagai tilang elektronik berbasis ponsel. Sistem tilang elektronik ini sudah berlaku di beberapa wilayah di Indonesia sejak tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ada beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat ditindak oleh tilang elektronik ini. Antara lain, yang pertama, melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, tidak mengenakan sabuk keselamatan, mengemudikan sambil mengoperasikan smartphone, melanggar batas kecepatan, menggunakan plat nomor palsu, berkendara melawan arus, serta menerobos lalu lintas tidak mengenakan helm, dan lain-lain. Kemudian, ada faktor-faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas. Faktor-faktor pelanggaran lalu lintas yang pertama adalah faktor manusia. Pelanggaran lalu lintas pada umumnya disebabkan oleh kurangnya disiplin dan kesadaran hukum dari pengguna jalan baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah. Kesadaran hukum sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, atau pencari nafkah. Selain itu, ada faktor-faktor yang berkaitan dengan struktur jalan. Struktur jalan merupakan penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, khususnya galian pipa. Pipa-pipa yang digali ini pemasok listrik, air minum, dan lain-lain. Pipa-pipa tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas. Selain jaringan pipa, faktor lain yang berkontribusi terhadap struktur jalan, faktor lain dalam struktur jalan adalah adanya jalan yang terputus, genangan air terbentuk saat hujan, serta menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Yang ketiga, ada faktor yang berhubungan dengan kendaraan. Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab pelanggaran lalu lintas sangat erat kaitannya dengan perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat, sering dengan perkembangan teknologi produksi kendaraan. Yang keempat, ada faktor alam. Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor alam atau lingkungan biasanya terjadi pada situasi yang tidak terduga. Pelanggaran tersebut biasanya terjadi dalam situasi pada saat hujan turun. Biasanya pelanggaran lalu lintas cenderung terjadi karena semua kendaraan biasanya melaju lebih cepat. Kemudian, ada kekurangan serta kelebihan ETL atau tilang elektronik. Untuk kelebihan dari sistem tilang elektronik, yang pertama adalah waktu penyelesaian berkurang karena tidak diperlukan entry data secara manual. Yang kedua, tidak diperlukan formulir tiket. Yang ketiga, sistem pengaktifan dan registrasi dapat terhubung dengan TAR dan sistem evaluasi sehingga data tiket langsung terhubung ke back office dan akurat. Yang keempat, tautan ke bank untuk pembayaran denda tilang. Yang kelima, penghubungan dengan pengadilan untuk menentukan denda. Yang keenam, operasi 24 jalan terus-menerus. Yang ketujuh, pelanggaran dapat dideteksi secara otomatis. Yang kedelapan, dapat merekam rekaman dan berbentuk foto ataupun video. Serta yang kesembilan, bukti yang lebih efektif. Yang kesepuluh, menghindari pertengkaran di jalan. Yang ke-11, sistem manajemen lebih aman karena hasilnya disimpan ke back office. Kemudian ada kekurangan dari sistem e-tilang. Yang pertama, sistem pengenalan plat nomor yang tidak memadai. Untuk yang kedua, tidak ada pemeriksaan langsung terhadap kendaraan. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk memverifikasi secara langsung kelengkapan dokumentasi kendaraan. Untuk yang keempat, ada ketidakmampuan untuk memeriksa SIM secara langsung. Untuk kesimpulan dari
penerapan konsep e-tilang dengan sistem e-tele untuk menangani lalu lintas adalah bahwa pelaksanaan e-tilang tidak efektif karena pelaksanaan e-tilang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari program e-tilang. Program ini seharusnya dilakukan secara elektronik, namun pada praktiknya masih menggunakan surat tilang. Surat tilang masih digunakan dalam praktiknya, namun hal tersebut belum berhasil. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang. Mereka mengalami kesulitan dalam membayar denda pelanggaran lalu lintas dan mendapatkan kembali barang yang disita. E-tilang mencoba untuk mengembalikan harta benda yang telah disita sebelumnya. Teori efektivitas dari Sujono Sukanto menyatakan bahwa sesuatu hukum dikatakan efektif jika memiliki dampak hukum yang positif. Dampak hukum mencapai tujuannya dan mengarahkan atau mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan hukum. Hukum mengubah perilaku manusia dan menjadikannya sesuai dengan hukum. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.